Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk Mbak. Silakan duduk. Bagaimana nih perjalanan Mbak Diva ke sini? Ada sedikit kendala sih Mbak. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu Mbak. Tadi percobaan sempat Oh, Pecaban. jalan. Iya, iya. Mbak dari mana? Kebetulan dari Sukabumi. Oh, ke sini. Iya. Lumayan juga ya Mbak. Lumayan. Oke, oke. Alhamdulillah ya Mbak Diva ya, senang sekali kita bisa bertemu pada sesi hari ini. Semoga sesi konseling kita berjalan lancar dan membawa kebaikan untuk kamu ya. Amin. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana nih kabar Mbak Diva? Alhamdulillah baik. Meskipun akhir-akhir ini saya agak gelisah. Oh ya, gelisah kenapa Mbak? Ceritain aja, nggak apa-apa kok. Di sini kita ngobrol santai aja ya, supaya kamu lebih lega. Tapi di sini kamu bebas cerita, karena setiap cerita dari Mbak Diva itu penting. Iya Mbak. Saya kepikiran soal ujian akhir. Ujian akhir ya, memang bisa bikin banyak siswa merasa tertekan sih. Tapi kamu udah datang ke sini artinya kamu mau berusaha atasi rasa itu. Itu langkah bagus banget loh Mbak. Iya Mbak, soalnya saya pengen bisa ngurangin rasa takut pas mau ujian. Bagus, bagus, bagus. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang apa yang bikin kamu cemas dan bagaimana cara ngatasinya, setuju nggak? Setuju Mbak. Oke, nah sebelum kita lanjut ngobrol, saya mau jelasin sedikit tentang asas-asas dalam bimbingan dan konseling, biar kamu ngerasa nyaman. Jadi yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kami ceritakan di sini akan saya jaga. Tidak akan saya sampaikan ke orang lain tanpa persetujuan Mbak Diva ya. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini dengan sukarela, bukan karena paksaan. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan. Semakin terbuka kamu cerita, semakin mudah saya memahami dan membantu Mbak Diva. Dan asas kepercayaan yaitu saling percaya antar kita berdua. Dengan begitu sesi konseling kita bisa berjalan baik. Kamu merasa nyaman dengan itu nggak, Mbak? Iya baik Mbak. Saya jadi lebih tenang untuk cerita setelah Mbak jelasin. Oke, sekarang coba kamu ceritain apa sih yang paling bikin kamu cemas menjelang ujian? Saya itu takut kalau nggak bisa jawab soal ujian Mbak. Padahal udah belajar nih, tapi suka kayak ngeblank aja pas kayak ngeliat soal gitu. Oke, jadi rasa cemas kamu muncul saat ujian itu dimulai ya? Iya. Begitu saya lihat soal, kayak pikirannya tuh langsung kosong gitu, ngeblank. Oke, waktu belajar kamu udah nyiapin diri sebaik mungkin, tapi saat ujian malah hilang fokus gitu ya? Iya banget Mbak. Biasanya kamu mulai ngerasa cemas itu dari kapan? Biasanya biasanya 2 sampai 3 hari sebelum ujian sih Mbak. Apalagi kalau gurunya itu bilang materinya susah. Oke, kalau kamu lagi ngerasa cemas, apa yang biasanya kamu lakukan? Kadang saya belajar terus sampai malam. Tapi anehnya itu makin lama belajar malah makin panik. Oke, jadi walaupun kamu udah berusaha, rasa cemasnya itu masih tetap muncul ya? Iya Mbak. Saya ngerasa kayak nggak cukup siap terus gitu. Kalau kamu mikir tentang ujian nih, pikiran apa yang muncul di kepala kamu? Pikiran kayak saya pasti gagal gitu. Nilai saya jelek. Orang tua pasti kecewa. Oke. Jadi pikiran kamu langsung ke hal-hal yang negatif gitu ya? Iya Mbak. Kadang saya sampai nangis gitu karena takut nggak bisa memenuhi harapan orang tua. Oke, wah
Berarti Mbak Diva ini punya beban yang cukup berat ya, karena ingin bikin orang tua Mbak Diva ini bangga. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana reaksi tubuh Mbak Diva saat lagi cemas? Tangan saya tuh kayak dingin, jantung berdebar, terus perut rasanya kayak mules. Oke, jadi tubuh Mbak Diva ini ikut bereaksi terhadap pikiran itu ya Mbak Ida? Iya. Bahkan malam sebelum ujian, saya kayak susah tidur. Oke, kamu udah berusaha belajar sih Mbak, tapi karena pikirannya terlalu fokus ke takut gagal, akhirnya tubuh kamu juga ikut tegang gitu. Iya, benar Mbak. Saya tahu itu tapi susah dikontrol. Oke, kalau misalnya kamu gagal, apa hal terburuk yang menurut kamu bakal terjadi? Orang tua saya mungkin kecewa. Terus saya takut dianggap nggak serius belajar. Oke, tapi pernah nggak sih Mbak Diva ini dapat nilai yang menurut Mbak Diva ini kurang, tapi orang tua Mbak Diva ini tetap mendukung gitu? Pernah sih Mbak. Mereka tetap nyemangatin saya. Nah, berarti nggak selalu kalau nilai kamu kurang, itu artinya mereka kecewa ya. Kadang itu cuma pikiran negatif Mbak Diva sendiri yang menakut-nakutin Mbak Diva gitu. Iya Mbak, benar saya bersadar. Oke, sekarang kita coba ubah cara pikir itu sedikit ya. Kamu bilang tadi sering mikir, saya pasti gagal. Coba kita ubah jadi, saya udah berusaha dan mampu mengerjakan soal dengan tenang. Gimana rasanya kalau kamu ngomong begitu ke diri sendiri? Rasanya lega, Mbak, kayak beban tuh di dada agak berkurang. Nah, itu dia, pikiran positif tuh bisa bantu tubuh dan emosi Mbak Diva ini lebih tenang. Kalau kamu terus berpikir, saya mampu dan sesudah belajar, menurut Mbak Diva ini, apa yang bisa berubah dari cara Mbak Diva menghadapi ujian nanti? Mungkin saya bisa lebih tenang, lebih fokus, nggak panik duluan. Betul, pikiran kamu tuh nentuin perasaan dan tindakan kamu. Itu inti dari CBT loh Mbak. Sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Diva. Kalau Mbak Diva lihat teman-teman Mbak Diva yang bisa santai pas ujian, menurut Mbak Diva, kenapa mereka bisa tenang? Mungkin karena mereka yakin sama diri sendiri ya, dan nggak mikirin hasil duluan. Nah, itu bisa jadi contoh. Jadi bukan karena mereka nggak cemas, tapi karena mereka tahu cara nenangin diri gitu. Iya Mbak, saya pengen bisa saya gitu juga. Oke, kita coba latihan kecil ya. Coba duduk tegak, Mbak Diva duduk tegak. Tarik napas. Tahan sebentar, terus hembusin pelan-pelan. Lakukan selama 3 kali ya. Gimana rasanya sekarang? Lebih tenang Mbak. Nah, itu latihan sederhana tapi efektif. Setiap kali Mbak Diva ini mulai cemas, bisa lakukan itu ya sebelum belajar atau saat nunggu ujian dimulai. Selain itu, Mbak Diva juga bisa atur waktu belajar dengan metode Pomodoro. Belajar 25 menit, istirahat 5 menit, supaya otak Mbak Diva ini nggak jenuh gitu. Oh boleh juga tuh Mbak. Soalnya saya suka belajar lama tanpa istirahat. Nah, justru itu yang bikin makin stres Mbak. Belajar efektif bukan tentang lamanya waktu, tapi bagaimana kamu mengelola pikiran dan tubuh. Oke, untuk tugas di rumah, kamu tulis 3 pikiran negatif yang sering muncul tentang ujian ya. Lalu, setelahnya tulis versi pikiran yang lebih rasional atau positif. Contohnya gimana Mbak? Misalnya tuh, seperti saya gagal, saya udah belajar dan siap berusaha. Terus, orang tua pasti kecewa, kamu ubah jadi orang tua saya akan tetap mendukung saya selama saya berusaha. Oke Mbak, bisa saya coba malam ini. Bagus. Minggu depan kita bahas hasil ya. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini,
Apa hal yang paling penting yang kamu pelajari tentang diri Mbak Diva sendiri? Saya sadar kalau kecemasan saya itu muncul dari pikiran negatif saya sendiri. Kalau saya bisa ubah pikirannya, perasaan saya juga bisa berubah. Luar biasa Mbak, itu kesadaran yang penting banget. Kamu udah selangkah lebih maju dari sebelumnya. Makasih Mbak, saya jadi lebih semangat sekarang. Oke, jadi kesimpulan hari ini kamu udah belajar, yaitu satu, mengenalin pikiran negatif yang memicu kecemasan. Yang kedua tuh mengubah jadi pikiran yang lebih realistis. Dan yang ketiga, melatih pernapasan serta manajemen waktu belajar. Iya Mbak, dan saya udah coba terapin itu mulai malam ini. Bagus. Saya percaya kalau Mbak Diva ini bisa lebih tenang menghadapi ujian nanti. Ingat ya, yang penting sudah berusaha dan percaya diri. Siap Mbak, terima kasih banyak udah mau dengerin dan bantu saya. Oke, sama-sama. Saya senang loh kalau Mbak Diva ini terbuka dan mau belajar. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Semangat untuk ujiannya Mbak Diva. Untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita belum bisa nyelesain semuanya dalam sekali pertemuan, jadi kita lanjut minggu depan ya Mbak. Iya siap Mbak, insya Allah minggu depan saya datang lagi. Terima kasih banyak ya Mbak udah mau dengerin cerita saya. Ya, sama-sama Diva. Ibu akhiri sesi konseling hari ini. Hati-hati di jalan ya Diva. Ya, terima kasih. Sama.